Manajer Manchester United, Erik ten Hag angkat bicara terkait absennya Cristiano Ronaldo saat laga melawan Chelsea. Sang manajer optimistis timnya bisa mendulang poin penuh tanpa kehadiran sang penyerang. Di laga ini, Manchester United tidak akan diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Sang penyerang mendapatkan hukuman dari Erik ten Hag tidak boleh bermain di laga ini karena ia bertindak indisipliner baru-baru ini. Ten Hag menyebut bahwa absennya Ronaldo akan meninggalkan ruang bagi timnya di laga ini. "Ya, kami tentu akan merindukan Cristiano," buka Ten Hag yang dikutip Manchester Evening News. "Ronaldo akan kembali ke skuad Manchester United setelah masa hukumannya selesai. Saya rasa sudah jelas bahwa dia masih menjadi pemain yang sangat penting bagi kami. Namun kami semua harus mengikuti nilai-nilai dan standar yang berlaku di tim ini, termasuk dirinya," imbuhnya. Federico Valverde mencetak 1 gol saat Real Madrid berjumpa Sevilla pada pekan ke-11 La Liga tadi malam. 1 gol itu membuat pemain 24 tahun ini telah mencetak 6 gol dan menjadi top skor Madrid di La Liga. Gol Valverde turut andil memperpanjang catatan, Real Madrid sejauh ini belum pernah kalah di La Liga pada musim ini. Selain itu, bagi ex-pemain Peñarol, gol tersebut membuatnya jadi mesin gol Real Madrid. Real Madrid unggul cepat pada menit ke-5. Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dan membuat assist untuk gol Luka Modric. Top skor sementara Real Madrid di La Liga sejauh ini adalah Fede Valverde. Pemain asal Uruguay telah mencetak 6 gol. Jumlah golnya telah melampaui catatan musim lalu, 4 gol. Jumlah gol Valverde musim ini diprediksi akan terus bertambah. Real Madrid punya banyak penyerang top musim 2022-2023. Karim Benzema adalah salah satunya. Musim lalu, Benzema mampu mencetak 27 gol di La Liga. Namun, kondisi Benzema tidak 100% pada awal musim ini. Kondisi itu membuat torehan gol Benzema belum maksimal. Sejauh ini, pemain asal Prancis itu baru mencetak 5 gol di La Liga. Graham Potter menyebut hasil imbang yang didapat Chelsea saat bersua Manchester United pada pekan ke-13 Premier League cukup bagus. Sebab, Potter tidak yakin apakah performa pasukannya layak untuk menang. United melajukan catatan positif usai kalah pada derby Manchester. Bagi kubu Chelsea, mereka belum pernah kalah pada era Graham Potter sebagai manajer. "Saya tidak yakin apakah kami cukup layak untuk menang," kata Potter dikutip dari BBC Sport. Potter mengakui lini tengah The Blues kesulitan sehingga harus membuat perubahan. Bukan hanya mengganti pemain tetapi juga taktik. "Pemain sudah memberikan semua yang mereka bisa dan banyak meningkatkan dalam hal pekerjaan kami, tetapi lawannya tim bagus," kata ex-manajer Brighton. "Saya rasa sikap pemain di lapangan sangat bagus. Mereka memberi segalanya pada laga yang intens dan di tengah periode yang sibuk," tegas Potter. Barcelona kembali menang telak pada pekan ke-11 Liga Spanyol. Barcelona menang dengan skor 4-0 atas Athletic Bilbao di Spotify Camp Nou. 3 gol Barcelona sudah tercipta di babak pertama dengan selang waktu yang tak lama. Ousmane Dembele mengawali pesta gol tersebut, kemudian dilanjutkan gol dari Sergi Roberto dan gol Robert Lewandowski. Dan gol keempat Ferran Torres yang baru masuk, sekaligus menjadi penutup pesta gol Barcelona. Barcelona menjaga jarak dengan Real Madrid di posisi kedua dengan koleksi 28 poin. Sedangkan Bilbao tertahan di peringkat ke-6 dengan 18 poin. Bilbao benar-benar tak berkutik dengan permainan cepat Barcelona. Strategi bertahan mereka juga terlalu mudah dieliminasi. Kunci permainan Barcelona selama 2 babak ini adalah rotasi perpindahan pemain yang fleksibel. Para pemain Barcelona bisa meminta bola agak ke bawah atau keluar dari posisinya. Begitu siap menyerang, setidaknya 5 pemain akan langsung menyerang kotak penalti Bilbao. Barcelona tak begitu intens sebenarnya dalam melakukan pressing. Namun, pemosisian para pemain sukses mematikan koneksi dari belakang ke depan. Masalah antara Cristiano Ronaldo dan Manchester United sempat memanas. Dengan situasi yang kian memburuk, sang mega bintang disarankan oleh Gary Neville untuk segera angkat kaki pekan depan. Ten Hag sampai memastikan tidak mengikut sertakan Ronaldo ke dalam skuad yang bertandang ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea.
Satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh klub dan Cristiano adalah berkumpul dalam pekan depan dan mengakhiri hubungan, ucap Neville dalam acara di Sky Sport. Lebih tegas, Neville menyarankan Manchester United untuk move on. Klub harus berpikiran ke depan soal kesuksesan tim daripada harus terus menjaga suasana hati Ronaldo. Ketika itu, Ronaldo nyaris tidak menghadiri agenda persiapan tim di masa pramusim. Alasan awalnya karena urusan keluarga. Akan tetapi, Ronaldo diketahui ingin hengkang dari Manchester United gara-gara tim ini hanya bermain di Liga Eropa. Setelah dibujuk Ten Hag dan dipertemukan dengan sejumlah petinggi klub, Ronaldo akhirnya tetap bertahan. Namun, kualitas Ronaldo pun diketahui semakin menurun setelah dimainkan di beberapa laga. Sebagai rekrutan anyar Manchester City yang baru mencicipi Premier League, Haaland jelas tidak kesulitan untuk menunjukkan kebolehannya. Sejauh ini Man City baru menempuh 11 pertandingan di Liga Inggris dan Haaland sudah membungkus 17 gol. Dia unggul jauh dari rival lain dalam daftar top skor sementara. Ketajaman Haaland jelas jadi salah satu senjata utama Man City musim ini. Sempat muncul dugaan bahwa Manchester City harus mengubah gaya main mereka untuk menyesuaikan dengan potensi Haaland. Demikian pula sebaliknya, bahwa Haaland butuh waktu beradaptasi. Menurut saya, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya pemainnya yang berbeda. Haaland jelas tidak kesulitan beradaptasi di Man City. Dia tidak perlu membuat banyak pergerakan untuk mencetak gol, bukti striker dengan bakat istimewa dalam mengendus peluang. AS Roma harus mengakui keunggulan Napoli dengan skor 0-1 berkat hasil ini, Napoli pun memantapkan posisi mereka sebagai kapolista dengan poin 29. Sementara itu, Roma menduduki peringkat 5 dengan poin 22. Warganet di media sosial memberikan beragam reaksi terhadap hasil laga ini. Roma mencoba tampil menggebrak sejak awal babak pertama. Sayang, dua peluang tuan rumah lewat aksi Nicolo Zaniolo dan Tammy Abraham masih gagal membuahkan hasil. Kembali dari kamar ganti, Roma dan Napoli masih sama-sama saling bertukar serangan. Meski demikian, gol yang dinanti-nanti tak kunjung tercipta. Roma berupaya sekuat tenaga untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu, tetapi tak berhasil. Skor 1-0 untuk kemenangan Napoli pun menjadi hasil akhir laga ini. Liverpool berhasil mengalahkan Manchester City dalam lanjutan Premier League. Mohamed Salah menjadi penentu kemenangan The Reds. Pemain asal Mesir tersebut mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut pada menit ke-76. Meski berhasil meraih kemenangan, Jurgen Klopp harus menerima kabar buruk dari pemainnya. Pasalnya, Diogo Jota harus keluar lapangan lebih cepat karena cedera. Klopp juga memuji penampilan timnya dalam pertandingan melawan Manchester City. Menurutnya, Liverpool sudah menunjukkan performa yang bagus. Klopp mendapat kartu merah karena melakukan protes berlebihan. Manajer asal Jerman tersebut mengaku salah dan merasa pantas diusir wasit. Klopp menilai kemenangan atas Manchester City sangat penting buat timnya. Namun, Klopp mengajak anak buahnya untuk langsung fokus ke pertandingan berikutnya. 3 poin. Kami harus memulihkan. Rabu West Ham datang ke sini dan itu adalah laga yang sulit berikutnya, ujar Klopp.